Halo semuanya, balik lagi nih di cerita Priska. Di video kali ini aku mau share ke kalian 4 resep olahan sayur yang enak, praktis cara bikinnya, dan yang pasti bakal bikin kalian ketagihan. Yuk yang penasaran langsung aja tonton video ini sampai habis ya. Untuk resep yang pertama ini aku bikin tumis terong hijau. Untuk bahan-bahannya ini ada 2 buah terong hijau. Ini sudah aku potong panjang-panjang kayak gini. Lalu ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah yang masing-masing diiris tipis. 2 buah cabai merah, 2 buah cabai hijau ini diiris tipis juga. 1 buah tomat merah yang sudah dipotong-potong. 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, garam, gula, kaldu bubuk secukupnya. Untuk cara membuatnya, pertama ini aku mau tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya sampai aroma bawangnya harum dan tidak langu lagi. Lanjut masukkan juga daun salam dan juga daun jeruknya, lalu tumis lagi sampai aromanya benar-benar harum. Kalau aroma bawangnya sudah harum, kalian bisa masukkan terong hijaunya. Lanjut, tambahkan dengan sedikit air, lalu kalian bisa masukkan juga seasoningnya, garam, gula, dan juga kaldu bubuknya. Lalu aduk sampai tercampur hingga rata. Nah, kalau terongnya sudah setengah matang, kalian bisa masukkan irisan cabai merah, cabai hijau, dan juga potongan tomat merahnya. Masak lagi sampai terongnya matang sempurna, lalu bisa kalian angkat dan sajikan. Oh ya, jangan lupa buat dikoreksi lagi rasanya. Sudah pas atau masih ada yang kurang? Nah, tumis terong hijaunya sudah jadi. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Rasanya yang enak bakal bikin kalian boros nasi. Apalagi kalian makannya pakai nasi yang masih hangat. Boh, dijamin kalian bakal ketagihan. Oke, selanjutnya untuk resep yang kedua ini aku bikin tumis sawi hijau. Walaupun cuman sawi hijau aja nih, tapi bakal bikin kalian boros nasi. Oke, untuk bahan-bahannya ini ada 1 ikat sawi hijau. Ini sudah aku potong-potong dan cuci bersih. Lalu ada 1 buah tomat merah, ini sudah aku potong-potong juga. Lalu untuk bumbu yang dihaluskan ini ada 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan 1 buah cabai merah. Dan untuk seasoningnya ini ada 1 sendok makan saus tiram, garam, gula, dan juga kaldu jamur secukupnya. Untuk cara membuatnya, pertama ini mau aku haluskan terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merahnya sampai halus. Kalau bumbu yang sudah dihaluskan sudah benar-benar halus, kalian bisa tumis bumbunya dengan sedikit minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Tumis bumbunya sampai aromanya harum dan tidak langu lagi. Nah, kalau bumbunya sudah harum dan tidak langu lagi, kalian bisa masukkan potongan sawi hijaunya. Lalu aduk sampai tercampur rata dengan bumbunya. Selanjutnya tambahkan dengan sedikit air, lalu bisa kalian masukkan juga seasoningnya, saus tiram, garam, gula, dan juga kaldu jamurnya. Aduk lagi sampai semuanya tercampur hingga rata.
Lalu yang terakhir kalian bisa masukkan potongan tomat merahnya. Masak lagi sebentar lalu bisa kalian angkat dan sajikan. Oh iya, jangan lupa buat dikoreksi lagi rasanya. Sudah pas atau masih ada yang kurang. Nah, tumis sawi hijaunya sudah jadi. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Walaupun sawi hijaunya cuma ditumis aja kayak gini, tapi bakal bikin kalian boros nasi. Apalagi makannya pakai nasi yang masih hangat dan ditambah tahu dan juga tempe goreng. Oke, lanjut untuk resep yang ketiga. Ini aku bikin sayur labu siam tanpa santan. Ini cocok banget buat kalian yang pengen makan manisa atau labu siam tapi nggak suka dikasih santan. Walaupun tanpa santan kayak gini tapi tetap bakal bikin kalian boros nasi. Untuk bahan-bahannya ini ada 2 buah labu siam yang sudah dipotong panjang kayak gini, lalu udah aku cuci bersih. Lalu ada kacang panjang secukupnya yang sudah dipotong-potong. Lalu untuk bahan yang dihaluskan ini ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, dan 2 butir kemiri. Selanjutnya ada 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas. Lalu ada 2 buah cabai merah, 2 buah cabai hijau, dan 3 buah cabai rawit yang masing-masing sudah diiris tipis. Lalu untuk seasoningnya ini aku pakai 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, garam, gula, dan juga kaldu jamur secukupnya. Untuk cara membuatnya, pertama ini aku mau haluskan terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan juga kemirinya. Kalau kalian mau cepat, kalian bisa pakai blender ya buat ngalusinnya. Nah, kalau bumbunya sudah halus kayak gini, kalian bisa langsung aja tumis bumbunya dengan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Tumis bumbunya sampai aromanya harum dan tidak langu lagi. Masukkan juga daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuasnya. Lalu tumis lagi sampai aromanya benar-benar harum. Nah, kalau aromanya sudah benar-benar harum dan tidak langu lagi, kalian bisa masukkan kacang panjangnya. Tumis sebentar, lalu bisa kalian masukkan juga labu siamnya. Selanjutnya kalian bisa tambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk lagi. Lanjut, masukkan seasoningnya, kecap manis, saus tiram, garam, gula, dan juga kaldu jamurnya. Lalu aduk sampai semuanya tercampur hingga rata. Dan yang terakhir kalian bisa masukkan cabai merah, cabai hijau, dan juga cabai rawitnya. Masak lagi sampai semua bahannya matang sempurna, lalu bisa kalian angkat dan sajikan. Oh iya, jangan lupa buat dikoreksi lagi rasanya, sudah pas atau masih ada yang kurang. Nah, sayur labu siam tanpa santannya sudah jadi. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini tuh enak banget dimakan pakai nasi yang masih hangat. Dijamin kalian bakal ketagihan. Oke, selanjutnya yang terakhir resep olahan sayur yang keempat ini aku bikin tumis daun pepaya tempe. Rasanya yang enak gak pahit bakal bikin kalian ketagihan.
Untuk bahan-bahannya, ini aku pakai 1 buntel daun pepaya. Ini aku beli di pasar yang sudah diolah dan gak pahit lagi, jadi tinggal dimasak aja. Lalu ada setengah papan tempe. Untuk bahan yang dihaluskan ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, dan 2 buah cabai merah. Lalu ada 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan 1 ruas lengkuas. 2 buah cabai hijau yang sudah diiris tipis, ale secukupnya. Lalu untuk seasoningnya ada 1 sendok makan saus tiram, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Untuk cara membuatnya, pertama ini aku mau potong kecil-kecil dulu daun pepayanya yang sudah diolah ini. Lanjut, ini aku mau potong-potong juga tempenya. Kalau sudah, kalian bisa goreng tempenya sampai matang atau sampai berwarna kuning kecoklatan, tapi jangan terlalu kering ya. Nah, kalau tempenya sudah matang kayak gini, kalian bisa angkat, lalu bisa langsung kalian hancurkan tempenya, tapi jangan terlalu halus. Lanjut, ini mau aku haluskan bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merahnya. Tambahkan juga garam, gula, dan juga kaldu bubuknya. Kalau bumbunya sudah halus, kalian bisa langsung tumis bumbunya dengan sedikit minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini aku pakai aja minyak bekas goreng tempe tadi ya. Tumis bumbunya sampai aromanya harum dan tidak langu lagi, lalu masukkan juga daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuasnya. Lalu tumis lagi sampai aromanya benar-benar harum. Kalau aromanya sudah harum, kalian bisa masukkan daun pepayanya. Lanjut, masukkan tempe yang sudah dihaluskan terlebih dahulu tadi. Lalu masukkan juga ale dan juga saus tiramnya. Aduk sampai semuanya tercampur hingga rata. Dan yang terakhir, kalian bisa masukkan irisan cabai hijaunya. Masak lagi sampai semuanya matang sempurna, lalu bisa kalian angkat dan sajikan. Oh ya, jangan lupa buat dikoreksi lagi rasanya, sudah pas atau masih ada yang kurang. Nah, tumis daun pepaya tempenya sudah jadi. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Rasanya yang enak gak pahit, bakal bikin kalian ketagihan. Apalagi dimakannya pakai nasi yang masih hangat. Nah, itu tadi 4 resep olahan sayur yang enak, simple dan praktis cara bikinnya, serta bakal bikin kalian boros nasi. Oke, seperti biasa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.